Kita mulai ya. Mulai. Shalom, jemaat terkasih. Selamat bergabung di ibadah tengah minggu yang kita lakukan secara online pada malam ini. Sebelum kita memulai ibadah ini, diingatkan kembali kepada jemaat mengikuti secara Zoom meeting untuk mematikan mic suara pada saat menyanyi kecuali berbalas-balasan. Marilah kita mengambil waktu sejenak untuk bersaat teduh. Marilah kita menyanyikan lagu pembuka bersama dengan Kidung Jemaat 161, Segala Kemuliaan. Segala kemuliaan bagimu penebus, pun suara anak-anak memuji di Kau terus. Hosana Raja kami, Hosana anak Daud, utusan Tuhan Allah. Segala kemuliaan bagimu penebus, pun suara anak-anak memuji di Kau terus. Malaikat dalam surga memuji nama-Mu, segala yang tercipta menyambut kuasa-Mu. Kita masuk votum dan salam. Ibadah tengah minggu pada malam ini berlangsung semata-mata atas dasar karya Allah, Sang Empunya hidup dan pelayanan jemaat. Damai sejahtera Allah beserta kita. Amin. Mari sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita menyanyi bersama-sama Yesus yang termanis. Yesus yang termanis, puji
Saudara, mari kita bersama kita berdoa. Bapa di dalam sorga, kami hadir di hadapan hadirat-Mu. Kiranya Tuhan yang menjadi penolong dan Tuhan Yesus jugalah yang selalu menyerta dan memimpin kami. Dan bahkan di hari ini ketika kami sungguh datang dalam kerinduan hati kami untuk mendengarkan firman, biarlah pertolongan yang sungguh hanya dari Tuhan. Karena itulah Tuhan Allah Bapa, ke dalam tangan-Mu, dan biarlah hanya oleh kuasa-Mu, dan juga oleh karena penyertaan-Mu, maka firman itu pun juga dapat kami hayati dan juga dapat kami nyatakan dalam hidup kami. Tuhan yang mengurapi hamba-Mu, kiranya Tuhan juga yang memperlengkapi dia untuk melayankan firman. Terpujilah Tuhan. Amin. Baik, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, kita boleh bersama membaca Alkitab bagian dari Injil Lukas pasal 37 ayat 9 ayat 37 sampai 43. Ya, Injil Lukas pasal 9 ayat 37 sampai 43a. Begini katanya. Pada keesokan harinya ketika mereka turun dari gunung, datanglah orang banyak berbondong-bondong menemui Yesus. Seorang dari orang banyak itu berseru kepadanya, "Guru, aku memohon supaya engkau menengok anakku, sebab ia adalah satu-satunya anakku. Sewaktu-waktu ia diserang roh, lalu mendadak ia berteriak dan roh itu mengguncang-guncangkannya sehingga mulutnya berbusa. Roh itu terus saja menyiksa dia dan hampir-hampir tidak mau meninggalkannya. Dan aku telah meminta kepada murid-murid-Mu supaya mereka mengusir roh, tetapi mereka tidak dapat." Maka kata Yesus, "Hei, kamu angkatan yang tidak percaya dan yang sesat, berapa lama lagi aku harus tinggal di antara kamu dan sabar terhadap kamu? Bawalah anak itu kemari." Dan ketika anak itu mendekati Yesus, setan itu membantingkannya ke tanah dan menggoncang-goncangkannya. Tetapi Yesus menegur roh jahat itu dengan keras dan menyembuhkan anak itu, lalu mengembalikannya kepada ayahnya. Maka takjublah semua orang itu karena kebesaran Allah. Saudara, demikian pembacaan Alkitab. Berbahagia mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan memelihara di dalam kehidupannya. Haleluya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, kita yakin dan kita percaya bahwa dalam dunia kita ini, saudara, ada yang baik dan ada yang jahat. Dalam dunia kita ini pun juga ada yang namanya iman, percaya. Tapi juga ada yang namanya ketidakpercayaan. Maka paradoks ini entah siang malam, besar kecil, gendut kurus, ya, dan berbagai macam, itu selalu ada dalam realitas hidup. Dan bahkan ketika kita bicara tentang Allah, ketika kita pun juga berbicara tentang kuasa Allah, maka kita pun juga di samping kuasa Allah itu ada kuasa kejahatan. Ya, ada sesuatu yang kita anggap yang selalu menimbulkan sesuatu yang buruk. Sesuatu yang mengakibatkan yang buruk. Jadi di dunia kita ada yang selalu mengakibatkan yang baik, apa yang baik, segala yang indah, segala yang bagus. Tetapi di pihak lain juga kita bisa menemukan sesuatu yang buruk, sesuatu yang menimbulkan penderitaan, sesuatu yang menimbulkan kesusahan. Karena itulah saudara, kita hidup di antara dua kutub ini. Kadang kita bisa menikmati kesenangan, sukacita, bahagia, tapi kadang kita juga bisa menikmati. Kita harus berhadapan dengan penderitaan, dengan kesusahan, dengan duka cita, dan juga dengan segala masalah-masalah yang ada.
Karena itu saudara, dalam bagian Alkitab yang kita baca setelah Yesus dimuliakan, gitu ya, pada Minggu Prapaskah, Minggu Transfigurasi itu, setelah Yesus dimuliakan lalu Yesus turun dari gunung. Dan ketika Yesus turun dari gunung, maka dia berjumpa dengan banyak orang. Banyak orang yang berkumpul, orang yang lalu kemudian berbondong-bondong ya menjumpai Yesus. Lalu kemudian ada seorang mengatakan, "Guru, aku mohon supaya engkau menengok anakku sebab ia adalah satu-satunya anakku." Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, maka dalam bahasa ini, permohonan ini bukan hanya sekedar menengok. "Guru, supaya engkau menengok anakku sebab ia adalah anakku satu-satunya." Saudara, permohonan orang ini cukup bagi Yesus. Yesus cukup paham, Yesus cukup mengerti bahwa kemudian yang dimintakan adalah, engkau boleh menengok anakku loh. Tetapi saudara, dalam pengertian itu Yesus tahu kalau kita menengok itu bukan berarti bahwa hanya sekedar menengok. Tetapi yang diharapkan bahwa Yesus pun juga dia menengok, lalu dia melakukan sesuatu dengan kuasanya. Yesus mau melakukan sesuatu dengan apa yang ada. Apalagi ketika itu Yesus sudah dimuliakan. Apalagi ketika itu Yesus pun juga sudah ditegaskan, inilah anakku. Ya, dengarkanlah. Gitu ya, dalam bagian Alkitab yang sebelumnya kita bisa membaca, inilah anakku yang kupilih. Dengarkanlah dia. Saudara, itu pun juga adalah peneguhan kepada umat. Ini anakku. Dia dengan kuasanya, dengan apa yang dia lakukan, dan dengan kemampuan atau kuasa yang ada pada Yesus, kuasa Allah yang ada pada Yesus, Yesus mampu melakukan sesuatu. Tapi apa yang dimintakan oleh orang banyak? Oleh orang banyak, kiranya engkau menengok anakku. Ya, orang banyak ini berbondong-bondong, tapi satu orang yang mengatakan, kiranya engkau mau menengok anakku, sebab anakku ini satu-satunya. Itu kan? Oh iya, atau Yesus tahu bahwa anak ini sedang dirasuk setan. Sedang dirasuki kejahatan. Ya, anak ini pun juga sedang dikuasai oleh roh jahat. Dan roh jahat itu mengguncang-guncangkan anak itu, lalu kemudian berteriak-teriak. Lalu anak ini pun juga dengan sungguh-sungguh sangat menderita. Saudara, tapi yang menarik, ya, murid-murid itu sudah minta katanya. Orang ini minta kepada murid-murid, tapi murid-murid tidak melakukannya. Mereka tidak dapat melakukannya. Ayat 40. Ya, supaya mereka mengusir roh itu, tetapi mereka tidak dapat. Mengapa mereka tidak dapat? Mengapa murid-murid ini tidak mampu? Mengapa murid-murid ini nggak bisa? Itu soalnya saudara, bukan soal ini dia adalah murid Yesus atau tidak. Tetapi ayat 41 menegaskan, maka hei kamu angkatan yang tidak percaya dan yang sesat, berapa lama lagi aku harus tinggal di antara kamu? Mengapa murid tidak mampu? Saudara, persoalannya bukan soal ini, bukan soal kekuatannya, bukan soal kemampuan. Tetapi bagaimana seseorang meyakini benar bahwa kuasa Allah itu adalah nyata. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, maka kalau kita memang mau mencoba memahami dan mengerti benar, gitu ya, apa yang ada, yang terjadi dalam realitas kehidupan kita, orang misalnya katakanlah namanya kesurupan. Gitu ya, dalam bahasa psikologinya, saudara, ekstasi. Ekstasi itu bahwa orang itu jiwanya itu ada di dalam tekanan yang begitu berat, sehingga dalam ketidakstabilan
sepertinya dia lalu kemudian melepas, gitu ya, melepaskan pikirannya, lalu kemudian pikirannya itu tidak terkendali. Nah, dalam realitas dalam pikiran yang tidak terkendali itu, lalu kemudian dia bisa ngomong ngelantur, lalu kemudian suaranya pun juga bisa berbeda, ataupun juga orang pun juga bisa tiba-tiba punya daya dan kekuatan yang sangat hebat. Lalu kemudian ya namanya orang kesurupan. Kata orang sini sih kesurupan, gitu kan, ada satu jiwa luar, roh luar atau apa gitu yang merasuki. Ya, merasuki itu sangat mungkin sekali. Sangat mungkin sekali. Tetapi saudara yang kekasih di dalam Tuhan, yang dimaksud di sini adalah bukan hanya sekedar roh jahat yang kemudian merasuki orang. Tetapi saudara yang kekasih di dalam Tuhan, maka roh jahat itu kan macam-macam. Ada roh jahat yang benar jahat mengguncang-guncangkan. Ada roh jahat yang kemudian bisa kemudian membuat orang baik jadi berpikir jahat. Ada yang orang-orang yang kemudian orang-orang yang baik lalu kemudian melakukan kejahatan. Gitu saudara, maka ketika kita bicara roh jahat, maka roh itulah yang menguasai, roh jahat itulah yang mengendalikan, roh jahat itulah juga yang membuat orang itu menderita. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, maka ketika kita pun juga berbicara tentang roh jahat yang diusir itu kan, lalu kemudian Yesus menegur roh jahat itu dengan keras dan menyembuhkan anak itu. Saudara, firman yang menegur dan firman yang menekankan kepada Yesus adalah firman yang kemudian menguatkan orang itu pun juga itu kan harus mendapat kuasa dari Tuhan. Nah, masalahnya saudara, kenapa murid ini pun juga kemudian tidak dapat melakukannya? Ayat 40. Aku telah meminta kepada murid-muridmu supaya mereka mengusir roh itu, tetapi mereka tidak dapat. Mereka tidak dapat melakukan semuanya itu. Ya kan? Lalu yang Yesus katakan, "Hei kamu angkatan yang tidak percaya." Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, maka melalui firman Tuhan ini ada dua hal yang boleh kita renungkan. Nah, yang pertama adalah saudara, ketika kita yakin, iman, percaya. Kenapa saudara? Karena bagi kita semua, kita yakin kok iman percaya ini memberikan sebuah daya dan kekuatan kepada setiap kita untuk kita dapat melakukan sesuatu dengan dahsyat. Karena itu saudara, misalnya kita bisa anak kecil itu kalau misalkan dia bertanding bola, gitu kan, bertanding bola bukan hanya sekedar kita memberikan semangat, tetapi juga kita harus memberikan keyakinan, ya, keyakinan self sugesti kepada anak itu, kamu bisa, yakin kamu bisa. Ya, kalau kamu sungguh-sungguh, kamu pasti bisa. Itu, saudara yang kekasih di dalam Tuhan, kalau iman itu, kepercayaan itu kan ada 3 dimensi. Yang pertama, percaya kepada Tuhan. Dalam hubungan saya dengan Tuhan, saya percaya kepada Tuhan, beriman kepada Tuhan. Lalu kemudian percaya kepada sesama. Ya, sesama manusia kita harus saling percaya. Kalau saya naik mobil disupirin orang, saya harus percaya kepada supir saya. Itu ya, bahwa kita baik-baik. Kalau ibu, bapak yang punya uang, nyimpen uang di bank, itu bapak ibu juga kudu percaya kepada bank, bahwa bank itu akan menjaga uangnya bapak dan ibu dengan baik dan akan memberikan tambahan bunga pada akhir bulan. Itu ya, atau akhir tahun. Nah, percaya kepada Tuhan, percaya kepada sesama, dan juga percaya kepada diri sendiri.
Ya, percaya. Self sugesti itu untuk percaya pada diri sendiri. Gitu. Self confidence. Kamu yakin, Bapak Ibu percaya. Karena itu saudara dalam ayat 41, hei kamu angkatan yang tidak percaya. Gitu. Di dalam menghadapi yang jahat, di dalam menghadapi roh yang jahat, di dalam menghadapi segala sesuatu, maka bukan hanya soal percaya pada diri sendiri, self confidence, tapi juga kita percaya kepada Tuhan bahwa Tuhan berkuasa atas segala sesuatu, dan Tuhan pun juga berkuasa atas segala yang jahat, dan Tuhan pun juga berkuasa untuk mengatasi dan mengusir kejahatan. Karena itu saudara yang kekasih di dalam Tuhan, melalui bagian Alkitab yang kita baca, yaitu yang ketika kita ada di tengah-tengah berbagai macam kesulitan, kalau Yesus Tuhan, beriman kepada Tuhan, itu akan selalu mendatangkan yang baik dan yang baik. Tetapi ketika kita pun juga tahu bahwa ada sisi yang jahat dalam hidup kita ini, gitu kan, dan itu yang menimbulkan penderitaan dan kesusahan dan berbagai macam problem dan kesulitan. Maka dengan percaya kepada Yesus Tuhan yang sang kebaikan itu, maka kita mampu dikuatkan untuk mengusir yang jahat, mengatasi yang jahat. Asal kita percaya dengan sungguh, karena iman itu berdaya kreatif, dan iman itu punya daya yang kuat, dan iman percaya kita pun juga dengan sungguh-sungguh, kita percaya pada kuasa, kita percaya pada kekuasaan Tuhan untuk mengatasi segala yang buruk dan segala yang jahat. Karena itu saudara, melalui firman Tuhan kita pada saat ini, ketika kita berhadapan dengan roh jahat, maka kita akan berhadapan dengan segala yang tidak baik. Kita akan mengalami dan berhadapan dengan situasi-situasi hidup yang buruk. Dan kita pun juga akan berhadapan dengan situasi-situasi hidup yang tidak menyenangkan. Tetapi bersama dan di dalam Yesus Kristus Tuhan Sang Juru Selamat, kita yakin, kita percaya, kita selalu diperbaharui dalam iman untuk mampu mengatasi semuanya itu. Sehingga kita dipulihkan dan kita sembuh dan kita boleh menikmati segala yang baik di dalam Tuhan Yesus. Amin. Terima kasih Pak Pendeta yang sudah membawakan firman Tuhan. Kiranya firman yang kita sudah dengarkan bersama-sama tadi boleh menjadi pedoman di dalam kehidupan hari lepas hari. Jemaat terkasih, marilah kita memberikan persembahan yang terbaik dengan berdasarkan dalam Imamat 19 ayat 5. Apabila kamu mempersembahkan korban keselamatan kepada Tuhan, kamu harus mempersembahkannya sedemikian hingga Tuhan berkenan akan kamu. Persembahan dapat disampaikan atau ditransfer ke nomor rekening BCA ke 633-027-0860 atas nama Margareta Desmual. Mari kita mengiringi persembahan dengan lagu Persembahanku. Ku bawa kepadamu
Baik Bapak Ibu, kita bersama akan menaikkan doa syafaat kita. Selain kita berdoa untuk saudara-saudara kita yang sakit, yaitu Bapak Subono dan juga Pak Silitonga, mungkin ada Bapak Ibu yang lain yang akan kita bawakan dalam doa. Yang penting kita semua sehat ya. Mari kita itu Pak, anak-anak sementara ujian. Oke. Baik, mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, kami hadir di tengah-tengah dunia yang banyak sekali kejahatan. Bahkan di tengah-tengah dunia ini, kami pun juga bisa menjadi korban kejahatan. Dan bahkan di tengah-tengah dunia ini pun juga bahkan kami semua bisa menjadi pelaku-pelaku kejahatan. Roh jahat selalu mengintai kami. Roh jahat juga dengan mudah bisa merasuki kami semua. Tapi melalui firman-Mu ini Tuhan, kami tahu bahwa Engkau adalah Allah Maha Kuasa. Engkau adalah Allah yang sungguh-sungguh mampu dan berkuasa untuk mengatasi segala roh jahat. Karena itu ajarilah kami Tuhan, agar kami pun juga boleh dengan sungguh-sungguh dalam percaya, dalam iman kami belajar mengatasi kejahatan itu. Kami boleh diberikan kuasa oleh Tuhan untuk mengusir yang jahat. Sehingga di mana kami ada, kami boleh menikmati segala yang baik yang boleh Tuhan berikan. Tuhan tolong kami di saat ini. Juga di tengah-tengah segala kelemahan dan tantangan dan pergumulan-pergumulan hidup. Tuhanlah juga yang memahami apa yang kami gumuli dari waktu ke waktu. Engkau hadir sebagai Bapa dan Gembala yang sejati. Engkau pun juga adalah Allah yang berkuasa atas segala perkara. Sertai anak-anak kami Tuhan, mereka yang kuliah, mereka yang sekolah, yang juga sedang menghadapi pekan ujian saat ini. Tuhan juga yang menjadi penolong bagi anak-anak kami, sehingga mereka dengan sungguh-sungguh mereka boleh belajar, dan mereka pun juga boleh menghadapi ujian dengan baik, dan Tuhan jugalah yang menuntun mereka untuk menjadi berhasil. Karena itulah Tuhan Allah Bapa, hanya ke dalam tangan-Mu kami percaya, Engkaulah Allah yang selalu mengaruniakan segala yang baik bagi kami. Karena itu Engkaulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang sungguh. Dan di saat ini pun juga Tuhan, Engkaulah penolong-penolong kami. Bagi saudara-saudara kami yang sedang menderita sakit, Tuhan tolong Bapak Silitonga, Tuhan tolong Bapak Subono, dan biarlah Tuhan juga yang memberikan jamahan kepada mereka untuk dipulihkan. Tuhan sertai juga Ibu Bono dan Ibu Sagedi. Tuhan juga bahkan sertai setiap orang yang di dalam segala kelemahan-kelemahan, biarlah kami boleh melihat bagaimana kuasa Tuhan menjadi sempurna. Karena itu Tuhan Allah Bapa, hanya Engkaulah Allah yang menjadi penolong bagi kami. Kami juga berdoa bagi keluarga Martinus Dani yang telah berpulang ke pangkuan-Mu. Tuhan boleh tolong ibu yang terkasih dan juga anak-anak yang ditinggalkan dan juga keluarga besar Dani dan keluarga besar Pak Sutarjo. Kami yakin, kami percaya benar bahwa sumber penghiburan dan kekuatan hanya daripada-Mu. Karena itulah Tuhan Allah Bapa di dalam segala keberadaan. Dan di saat ini pun juga kami mau berserah. Kami mau pertaruhkan hidup dan masa depan setiap kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang menjadi Juru Selamat kami yang hidup. Terpujilah Tuhan. Amin. Sebelum kita menutup ibadah ini, kita menyanyi bersama-sama Tinggal Sertaku. Aku perlukan
Baik Bapak Ibu dan saudara-saudara, saat kita menerima berkat Tuhan, kiranya kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Hosiana. Amin. 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 Terima kasih Pak Pendeta. Sama-sama, Bu. Bapak Ibu yang sudah bergabung.